Kemudian dari CTN ini juga sebenarnya ini kayak tiap 2 menit sekali, kan dia punya pasif nih ya, Celestial Armament-nya ini, bakal memberikan efek knockback. Jadi untuk Hayabusa kalau mau langsung masuk dengan Code Shadow ini agak terbatas sebenarnya kalau masih aktif, pasif dari CTN. Oke, tapi tentunya kita akan menyaksikan apakah tim Liquid akan mampu memecahkan telur mereka atau bahkan tim Navi akan mengubur mereka lebih dalam di regular season kali ini. Tanpa berlama-lama, Sobat Mobile Legends pada tepuk tangan online-nya. Let's go, lay up. Wow, melihat akhirnya Zetian ya debut lagi, berarti satu hal sih. Dari tim Liquid ID, map-nya bakal terang benderang gak sih Om? Sangat sih ya bisa dibilang juga. Karena ya membawakan mungkin efek dari motion shocker ke badannya dia tanpa adanya bakaran mungkin ya, yang ada tapi lihat damage poke yang bisa diberikan dari Jackie Griffin, strike. Yang ketiganya knockback. Ini Aran kalau bisa kita bilang ukirnya masuk semua, terus kondisinya ada Crash atau Andoriu, itu bahaya banget loh. Minimal Purify akan ke-trigger. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Navi, mereka bermain agak cukup agresif. Yang tidak bisa dilupakan adalah Yeskiel, ini masih punya early poking. Itu nggak boleh dilupain loh. Early pokingnya itu yang bisa continuously ya diberikan juga. Dan ya, map bakal terang benderang. Fury of the Phoenix, X Mountain Shocker ini akan nge-reveal juga keberadaan pemain-pemain dari Navi sehingga pick of power atau serangan kejut nantinya dari Afro akan bisa lebih mudah diantisipasi Om. Ya, dan biasanya orang-orang lupa ya, bukan hanya buka map sebenarnya, tapi ada tambahan extra movement speed nih, yang nge-buff Hmm. semuanya jadi bisa ngejar, atau bahkan untuk keluar dari situasi yang sulit ya. Dan gitu juga kayak ada damage-nya sebenarnya kalau untuk Fury of the Phoenix ya. Betul. Ada efek stun juga itu yang kadang kecil tapi sedikit menyebalkan, apalagi kalau misalkan pemain-pemain dari Navi-nya ini dalam keadaan yang berkumpul semua. Tapi Clash of Youngblood nih dari kedua belah mid laner Om. Damage yang besar ya dari Yehes, sedangkan assist yang banyak juga diraih dengan Ukir. Tentunya Ukir di sini menggunakan hero-hero yang bisa memberikan utility atau damage yang tidak terlalu besar ya. Contohnya waktu dia menang 2-0 tuh pakainya Chusin, tapi Chusinnya mayoritas sekarang sudah masuk dalam radar ban untuk tim-tim yang lagi bertanding. Benar. Oke. Turtle ya udah mulai di open juga dari Mountain Shocker-nya. Tapi nampaknya langsung menuju ke arah satu serangan zoning out yang sangat baik dan jauh kali berhasil mendapatkan satu turtle. Mau team fight kembali ke Widih. Tapi kalau ngeliat Widih yang zoning out di depan sana, nampaknya Afro ini nggak bisa masuk lebih dalam. Dan Kars, jangan dilupakan, Aran belum ada anti regen untuk bisa dihentikan. Jadi kalau memaksakan menuju ke arah Aran, ini nggak wise dan nggak baik. Dan Widih lihat di depan sana. Berhasil menangkap burung dari Ukir. Tapi tanpa ada following up damage, mereka nggak akan bisa lebih. Iya, cuman ditutup aja jalannya. Tapi kalau kita intip dikit di minimap ya, di arah gold lane, Dio tadi sempat recall. Terkena dengan adanya tekanan dari Chive, Om. Tapi recall-nya kayaknya nggak terlalu gede mungkin impact-nya buat dia juga, karena turtle-nya masih di-secure nih dengan tim Liquid. Terus yang kedua juga, kita melihat bagaimana jalur rotasi dan gameplay yang tidak terlalu agresif dari Navi, sehingga membuat dia cepat. Wow, Oke. dan prediction Bang Oji versus everybody. Oke, masih berada di tim Liquid. Kita lihat mampukah Liquid berhasil mendapatkan kemenangan, karena tidak mungkin langsung Andori di depan sana menuju ke arah sosok Afro dari sosok Shadow Kill. Mampukah mereka mendapatkan point kill, tapi nampaknya gagal. Andori damage-nya masih gak cukup. Mereka bakal digunakan oleh seorang Ukir untuk bisa menyelamatkan dirinya. Berbanding terbalik, first blood yang harusnya bisa didapatkan Navi, malah Navi yang hampir kehilangan first blood-nya Aul. Dan satu versus everybody. Kita bakal lihat, aku nggak tahu kenapa, aku masih percaya dengan adanya tim Liquid. Kita tahu Navi memang berhasil mendapatkan kemenangan, tapi nothing is impossible. Betul, karena ya semua pastinya ingin melakukan yang terbaik demi hasil yang maksimal juga. Tapi ya kalau kita ngeliat dari Navi yang coba untuk memberikan sedikit engage-nya, mereka yang harus mundur dan bahkan ngeluarin beberapa resource spell-nya juga Om. Ya, sangat ya. Karena untuk menangkap tadi itu bisa menumbangkan Widhi juga, mereka butuh ekstra source damage lagi yang tidak dimiliki oleh Navi atau mungkin belum dimiliki ya. Jadi pengambilan pemilihan hero dari Apro juga ini harus tepat. Karena so far kita melihat ada 2 Purify dan itu pegang Kyo dan juga Haru. Jadi seharusnya yang paling memungkinkan untuk bisa diangkat antara Jo dan juga Widhi. Karena yes, balik lagi nih ya, dia punya pasif Celestial Robe untuk memberikan efek. Oh lihat, Afro-nya bakal dipaksa. Lihat, satu tsunami slam portatif. Terus di tangan permasukkan tim Liquid. 2 poin kill akan coba didapatkan Ukir. Sakratul Maut, tapi pertukaran dengan Chow nggak cukup. Oke, CP Sakratul Maut, tapi Aran tidak akan melepaskan pandangan dan tujuan
acuan dia terhadap CV yang tidak memiliki flicker kembali. Satu poin DS yang berhasil menyelamatkan CV membuat Aran gagal untuk menukar poin kill yang mahal yaitu Joe. Poin kill yang sangat mahal Joe. Walaupun Purple di tangan dari tim Liquid, tapi dengan Joe yang drop, Andorio yang masih bisa melakukan farming dan rotasi, setidaknya membuat para pasukan tim Liquid ini teredam sedikit. Keuntungan dari tim Liquid adalah satu, objektif netral seperti Purple buff itu udah muncul di saat yang tepat. Bayangkan kalau tadi nggak ada Purple buff. Gisansin agak cukup struggle toh. Iya, dan tadi juga sebenarnya Kars yang ngebantuin untuk ngedistract ya. Adanya Heskiel tapi dia open. Masuk lagi Tsunami Slammer juga karena WD. Tectonic Charge belum dikeluarkan di depan sana. WD berhasil ditangkap para pasukan dari tim Liquid. Mereka mencoba untuk menukar dengan poin kill terhadap Afro dan tak mampu. Semenjak di sana, mereka tiba terlalu dalam. Bahkan kill yang termakan membuat Aran dan kawan-kawan kali ini menukarkan dengan 2 poin kill yang lebih mahal ketimbang kill. Ada Kars dan juga Andoriu. Sedangkan CV, jujur kalau ngomongin ke arah CV dan juga Q, ini kayaknya Q agak benar-benar under untuk di laning dan juga team fight-nya. Waduh. Dia harus lebih sabar sih. Tapi tadi bener sebenarnya Kyo-nya udah hampir tumbang. Tapi terselamatkan dengan dari pasif dari Heskiel sehingga Karsnya kena efek knockback om. Betul, itu dia efek dari Celestial Robe tadi ya. Knockback ke belakang juga, jadi pas nabrak dia udah lompat harus ada knockbacknya lagi. Jadi masih bisa survive memang. Dan so far memang ini tempanya cukup pelan, kita lihat dari sini terus sampai ke akhir. Tapi lihat om, karena misalnya ada Tsunami Slam, ini adalah tactical charge yang sangat baik. Cuma pasif yang hilang, karena menyelamatkan 1 poin kill atas Kyo, walaupun Kyo-nya juga tetap tumbang. Yang ada malah seorang Yeskiel yang terancam ult. Sekarang dia bisa didekati Andorio kapanpun. Oke. Perfect Turtle depan mata dari tim Liquid ID untuk saat ini. Akankah ada upaya pencurian yang ingin dilakukan oleh Navi? Harus ditutup. Widi harus ditutup di depan sana. Belum ada tembok dari Widi. Mereka memilih orang terlebih dahulu. Dan Kars menjadi target utama. Afro dan Tekton Charge. Langsung dengan Mountain Shock dan Wombo Globo Jombro. Bersama dengan Distribution Joe berhasil mendapatkan poin Yuka. Ternyata CV yang berhasil memberikan kembali kanan Kyo. Damage-nya masih belum maksimal. Bertukar Kars dan juga Afro setidaknya membuat turtle mereka makin lebih maksimal. Yeskiel karena pasif kembali. Membuat dirinya mau tidak mau harus mengeluarkan flicker dan CV masih belum terpegang sama sekali. CV udah punya Sky Pister 10 stack. Ingat, ini MPL. 10 stack udah menjadi salah satu anak tangga yang baik untuk stack-stack berikutnya. Tapi ya tim Liquid mereka bisa manfaatin momennya juga ya. Secure full ke arah Turtle. Dan sekarang dengan 2000 gold lead-nya. Buat dari Navi agak sedikit sulit karena combo yang diharapkan dengan adanya Tsunami Slam dan juga Feeder Ice Strike. Ini terlihat masih belum maksimal semenjak siapapun yang coba diangkat. Terutama Widi lah yang ada di depan. Jadi tadi berhasil selamat dengan Tectonic Charge untuk kabur loh. Karena masih terlalu tanky juga ya. Plus tadi 3 hit bahkan tidak menembakkan Widi sama sekali dan ada source escape juga, Tectonic Charge. Dan kembali Apro yang harus memilih siapa yang akan diangkat dulu nih. Karena siapapun yang diangkat dari tadi, Tsunami Slam, belum ada impact yang sangat besar. Sedangkan Jo tumbang 1 kali tapi sudah mendapatkan 2 poin kill sekarang. Jadi ada snowball effect yang akan didapatkan dengan Yisan Shin setelah terkena hotfix yang kemarin. Oke, one by one situation di arah bottom lane. Shadow kill-nya tidak terbagi depan Andoriu. Masih ada 1 Coach Shadow terakhir menyelamatkan dirinya. Bayangkan itu kalau gak ada Coach Shadow, Andoriu bisa ditumbangin. Aran menjadi bulan-bulanan warga seperti maling. Dan dikejar habisan bersama Navi diselamatkan oleh Widi. Dan membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka membalikkan kembali karena CV-nya free. Coba lihat, Andoriu udah gak punya Shadow kill. Tidak boleh untuk masuk ke dalam. Walaupun ada flicker dan Tsunami Slam. Tidak ada untuk Afro. 1 versus 2 Aran yang nge-damage sedangkan Joe tiba-tiba mencuri. Maka berhasil melakukan double kill. Looking for triple kill. Shadow kill tidak terbagi dan akhirnya Yeskiel menyelamatkan sosok dari Andoriu yang tidak bisa terlalu lama karena ada 1 shuriken yang nyangkut di sana. Langsung balik pas banget ada shuriken ya yang akhirnya ngebuat dari Joe juga harus tumbang. Tapi yang ingin dilakukan Navi adalah mereka membayar kerugiannya. Mereka paksa untuk team fight. Dan pengorbanan dari Kars yang benar-benar mengincar ke arah lini belakang. Sampai akhirnya ada follow up damage. Dan Afro flicker yang sangat-sangat agresif. Dan ikut di Andoriu. Oh my god, Andoriu langsung berhasil mengalami Tectonic dan Coach Shadow terakhir menyelamatkan dirinya. Gagal lagi untuk melakukan pick from Andoriu. Masih mau masuk lagi. Dan jangan sampai Andoriu terkena knock up Widi. Karena oke, kita tahu dari zaman pun, tapi kan lihat Chronodes dan Synchrovision ya itu bisa meledak kalau Andoriu. Dan sekarang dari Lord coba untuk diintip. Keunggulan tadi yang menginjak ke angka 2000 perlahan ini mulai dikejar juga oleh Navi.
Oh, Tsunami Slam lagi mengejar WD. Siapa pun akan coba dimakan. Q free hit dari belakang. Afro ter-take down bersama dengan adanya sosok dari seorang Kars. Termakan begitu saja. Pertukaran 1-2. Andorio masih mau lebih. Shadow kill! Berhasil mendapatkan 2 poin kill untuk Sive. Lihat 3/30 sekali Raul. Iya, wow. Dan sebenarnya memang coba untuk nangkep satu ya, walaupun akhirnya kita udah bahas juga tadi pas di draft, kurangnya frontliner akhirnya ini ngebuat dari The Liquid. Tapi kayaknya Aran nggak bisa sih bertahan kalau Aran depan. Aran nggak bakal bisa bertahan. Kenapa? Aran dalam kondisi 2 kali terpick off dengan Andorio yang punya gold cukup tinggi dari tadi. Tambah Sive. Ini Sive yang paling menakutkan sih. Sive, satu tembakan nyasar nggak sengaja aja, itu bisa ngerubah segalanya, Ul. Tapi untuk sekarang lagi cari momen ya dari Navi-nya yang mereka udah mulai menguasai dari area lordnya. Oke, Carpets everybody, tektonik cap dikeluarkan, mundur ke belakang, Tsunami Snap, tambah following up, damage dengan ada yang partner, dan Andorio retribution yang on point, berhasil mendapatkan Bot, mendapatkan Ju, ke Shadow Kill menutup Widdy di depan sana, Kyo nggak bisa berulah lagi karena zaman pos masih terlalu jauh, damage-nya tidak cukup dapatkan, Ukir, memaksa Kyo ter-take down di dalam turret, yang bahkan satu eksekutor point di tangan Sive menambah 40 stack Sky Pizza. Wow. Dan sekarang keadaan sudah berbalik untuk Navi. Mereka menangin team fight-nya, mereka dapetin Lord-nya tanpa ada yang tumbang sama sekali, Om. ya jangan lupa juga tadi retribution yang terlalu cepat sebenarnya tadi dipakai dengan Joe yang membuat bisa masuk tadi untuk Andorio, dan kali ini dengan fight yang berhasil dibalikkan, Andorio mengejar levelnya sudah sama 3 lane akan dimainkan dengan Navi juga dan Karos. Ini dia cukup berani untuk selalu maju di depan karena cukup pede ya. Di belakang selalu ada follow up damage antara Ukir bersama dengan Sive yang siap menyambut dia. Jadi sangat tepat sekali, dan bahkan Apro ini yang bakal ditangkap ini masih misi ya, misi bagaimana Tsunami Slam akan mendapatkan 1 poin kill. Shadow Kill yang terlalu sakit di depan sana. Tapi sayangnya belum ada poin kill. Bukan hanya poin kill yang dicari, tapi lihat pasifnya ditekan di top dan juga mid-lane. Membuat para pasukan dari tim Navi kali ini berani sekali. Walking burst damage yang tidak bisa dihentikan. Ukir terperangkap. Dan apakah Ukir akan menjadi 1 poin kill? Toad diselamatkan dengan Tsunami Slam. Tsunami Slam, penyelamatan yang sangat baik. Watch out. Langsung terkena RKO, membuat sosok dari Widdy kali ini harus termakan 6 kali RKO yang dimiliki dari pasukan Navi. Di following up dengan maksimal, Andorio masih mau lebih. Tapi kayaknya Andorio bisa kita bilang salah satu pemain yang cukup tinggi birahinya ya. Iya, dan sebenarnya juga cukup bijaksana dengan bagaimana. Oh, ditabrak lagi? Tsunami Slam tanpa following up damage terlalu jauh dari Afro di depan sana. Tapi Kyo tetap ditumpangkan dengan Shadow Kill ini dari Andorio. Andorio memaksimalkan Hayabusa, dan ini Hayabusa Renato. Wah, banyak sih ya pasti dari segi keuntungannya juga. Nah, kalau Free Wow, tektonik dan Sive menjadi target utama mereka. Dan gantung tendangan Sive masih bisa selamat di belakang sana dengan lifesteal yang tinggi dari Afro. Membuat para pasukan tim Liquid marah berbanding terbalik. Joe dan Widdy tenggelam di dalam gameplaynya mereka sendiri. YSL di take down di base-nya. Tapi saya bisa selamat bahkan tidak terlalu dalam terkena pass turret dan membuat aspek pebel untuk Sive. Target tinggi membuat Sive bisa mengembangkan seorang YSL dengan instan. Hati-hati di depan sana Shadow Kill berbagi dengan banyak. Kyo tumbang untuk kesekian kalinya dan Navi full domination, full one-sided. Navi take the game one. Wow, bahkan early yang sempat dikuasai oleh tim Liquid ID berhasil untuk dibalikan dengan satu momen dari menangnya fight di area Lord, dan tanpa adanya pertukaran nyawa sama sekali, Navi berhasil untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Ya, tertinggal mengenai di early-nya, tapi kita lihat eksekusi dari Navi yang berjalan dengan sangat manis ketika menginjak di mid game. Semua berjalan dengan sangat sinkron satu sama lain, dan bahkan yang terakhir di sini ya, ketika majunya Widdy sendiri melihat Kyo yang tumbang, damage sebenarnya tidak cukup. Hanya mengandalkan Joe yang juga tumbang sebagai pemain yang kedua. Damage dealer habis untuk tim Liquid ID. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi, sedangkan hanya Ukir yang tumbang, masih menyisakan Andorio dan bahkan Sive yang tidak terpick off satu kali pun. Wow, Oke. game cepet ya? Tapi Ul dan Omawa tadi kalau misalnya aku lihat malah ini permainan yang cukup agak cukup unik menurut aku, dan agak cukup aneh ketika aku ngeliat Kyo ternyata itu gap level di Godland-nya jauh loh. Aku ngeliat Kyo nggak keep up sama sekali sama Sive. Bahkan seakan-akan Sive ini benar-benar udah menguasai Godland-nya. Makanya kalau kita sadar tadi Godland-nya memang agak jarang tersorot karena
Q-nya udah kalah total. Di landing yang tadi makanya sempat walaupun recall pertama nggak ngebuat rugi banyak ya, tapi itu kelihatan banget gimana pressure yang diberikan sama Shive juga sampai dia bisa menangin lane, dia bisa Iya. dapetin snowball powernya juga. Dan ya pengorbanan dari Cars juga yang perlu dikredit harusnya. Betul. Bagaimana Gila. dia berani banget buat masuk-masuk karena kita tahu Phobius ini one way ticket Om. Ya, Ya, sangat setuju. sih, lompat ke depan, gas terus, pecahin mungkin ya pasifnya si Cetian juga, dan last